وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang penuh dengan kemuliaan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kembali kita akan melanjutkan bacaan kita dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat 186, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika ada seorang hamba yang bertanya kepadaku, maka jika ada seorang hamba yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, di mana aku, maka jawablah, inni qarib, saya dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan kepada diriku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dengan syarat dia menyahuti semua perintah Allah dan beriman kepada Allah, moga-moga dengan itu mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan banyak hal, termasuk juga beberapa riwayat yang menerangkan asbabun nuzul dari ayat tersebut. Begitu juga keterangan-keterangan baik dari riwayat hadis maupun khabar para sahabat yang menguatkan penjelasan terhadap firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 186. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Katsir kembali mengutip sebuah riwayat hadis yang disampaikan kepada kita oleh Imam Ahmad. Wa qala Imam Ahmad aidan haddatsana Abu Amirin qala haddatsana Ali bin Duad Abul Mutawakkil An-Naji an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan sebuah sabda dari Rasulullah, ma min muslimin yad'ullaha azza wa jalla bida'watin
laisa fiha ismun wala qati'atu rahim. Tidaklah seorang muslim yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebuah doa asal doanya itu tidak ada unsur dosa dan maksiat kepada Allah ataupun unsur memutus hubungan tali silaturahim dengan sesama manusia, illa a'tarullahu biha ihda salasi khisalin. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya orang tersebut melalui 3 jalur. Imma ayyu'ajjila lahu da'watahu, boleh jadi doanya itu segera dikabulkan oleh Allah saat dia masih hidup, walaupun waktunya itu bukanlah wewenang kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang paling tahu kapan sebuah doa itu semestinya dikabulkan dan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Yang sudah pasti ada masuk kemungkinan yang pertama, doa kita itu dikabulkan pada saat kita masih hidup. Wa imma ayyadakhira laha fil akhirah, atau boleh jadi doa kita tidak kabul di dunia tapi kabul di akhirat. Itulah kenapa ada sebuah ayat yang lain di dalam Al-Quran yang menjelaskan kenapa kita yang hidup ini wajib mati. Salah satu yang diterangkan oleh Allah pada ayat tersebut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu wajib mati. Tujuannya salah satunya wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyempurnakan apa yang belum disempurnakan dalam pemberian kepada kita pada saat hidup di dunia. Nah, semakna dengan ayat tadi, Rasulullah juga mengatakan wa imma ayyadakhira lahu fil akhirah, boleh jadi ditunda, disimpan, dan kabul di dunia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan apa yang kita minta itu dengan satu hikmah yang sangat tinggi. Boleh jadi kalau Allah beri itu dalam kehidupan kita, membuat kita sibuk, membuat kita repot, bukannya membuat kita makin bahagia, justru membuat kita makin sengsara. Wa imma ayyasrifa anhu minas su'i misliha, atau yang kemungkinan ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beri di dunia dan juga tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan nanti di akhirat, tapi dia ubah energi doa yang kita mintakan sesuatu, dialihkan energi doa itu kepada sesuatu yang lain. Wa imma ayyasrifa anhu minasu'i misliha, dengan doa yang kita panjatkan takdir-takdir yang buruk yang seharusnya menimpa dalam kehidupan kita, maka dikompensasi oleh Allah barokah dari doa yang kita panjatkan menjadi takdir yang lebih ringan, yang masih dalam tanggungan kita untuk menanganinya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kata Abu Sa'id Al-Khudri saat Rasulullah menjelaskan hadis tadi kepada para sahabat, maka para sahabat pun spontan menjawab, qalu idza nukassir, kalau seperti itu kami banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak anugerahnya dari apapun yang dimiliki oleh umat manusia. Nah, sebab itu dalam pelajaran tauhid Bapak Ibu, bodoh sekali manusia yang meyakini Tuhan yang ia sembah itu maha ini maha itu, tapi mintanya sedikit. Itu
itu bodoh sekali. Bapak Ibu, kalau kita punya teman duitnya terbatas, iya kita minta sedikit. Dia kita tahu tiap bulan cuma dapat kiriman dari orang tuanya 2 juta rupiah. Mana berani kita minta 500.000 kepada dia. Ya paling berani kita minta limpul 50.000 atau paling tinggi 100.000. Tapi kalau Bapak Ibu punya teman yang kita tahu ayahnya, orang tuanya mengirimkan ia duit puluhan juta rupiah tiap bulan, masa kita gak berani minta 1-2 juta sama teman kita itu? Apalagi Allah, Bapak Ibu. Nah itu dalam pelajaran tauhid disuruhnya kita minta banyak-banyak, karena Allah dalam ilmu tauhid lebih dahulu memperkenalkan dirinya maha ini maha itu. Allah wujudnya tidak tak terdahului, bahkan dia mendahului segala sesuatu yang wujud bapa, sehingga dia tidak akan pernah berakhir. Tuhan yang memberi nenek moyang kita makan juga sama dengan Tuhan yang hari ini memberi kita makan, dan juga Tuhan yang sama yang nanti akan memberikan anak cucu kita makan. Mukhalafatuhu lil hawadis, wujudnya, tidaknya, bapaknya Allah tak akan pernah serupa dengan wujudnya makhluk. Qiyamuhu binafsih, Allah yang kita sembah itu betul-betul independen, tidak ada yang bisa mendikte apapun yang ia kehendaki. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita meyakini Allah yang kita sembah seperti itu, sangat bodoh kita sebagai orang yang beriman mintanya sedikit sama Allah. Sebab itu ya kata para ulama, ini makna para sahabat kemudian diberitahu sama Rasulullah, pokoknya doa kita itu kemungkinan diistijabahnya 3 sama Allah. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Kalau tidak dikompensasi dalam bentuk takdir yang lebih ringan. Para sahabat kemudian menjawab, kita mukasir, kalau seperti itu kami minta yang banyak. Maka Rasulullah SAW pun kemudian menjawab, Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih banyak dari apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini. Maka jangan pernah takut minta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga di dalam riwayat yang lain masih sama dari Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala Abdullah ibnul Imam Ahmad haddatsana Ishaq bin Mansur al-Qusaji akhbarana Muhammad bin Yusuf haddatsana Ibnu Sauban an abihi al-Makhul an Jubair bin Nafirin anna Ubadata Ibnu Samitin, ya sahabat Rasulullah, haddatsahum anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Kalau tadi yang pertama dari Abu Sa'id al-Khudri, yang kedua ini dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau juga meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah, di mana pada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana dhahril ardi min rajulin muslimin yad'ullaha azza wa jalla bi da'watin illa atahu Allahu iyyah." Tidak ada satupun manusia yang muslim yang ada dan hidup di atas permukaan bumi, yad'ullah, kemudian dia berdoa kepada Allah azza wa jalla bida'watin, dengan sebuah doa, illa atahu Allahu iyyaha, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya itu, au kaffa anhu minas su'i misliha, atau Allah subhanahu wa ta'ala cukupkan segala bentuk takdir buruk dalam kehidupannya. Jadi boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala di awal sekali penciptaan kita banyak menentukan keburukan atau musibah atau kemalangan kepada kita dalam hidup. Tapi saat kita jalani hidup,
ternyata lempang-lempang saja. Salah satunya menurut berbagai riwayat hadis Nabi tadi disebabkan keberkahan daripada doa kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala buka kelapangan ya dalam kehidupan kita. Au kaffa anhu minasu, Allah hentikan yang sudah, tapi yang ke depan Allah Subhanahu wa taala hilangkan keburukan dalam kehidupannya. Malam yad'u bi ismin, selama dia tidak mendoakan hal-hal yang berbau unsur dosa, au qati'ati rahim, atau yang mengandung unsur memutus hubungan tali silaturahim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, jadi dalam riwayat tadi ada syarat. Doa kita itu selalu makbul asal tidak ada dua unsur. Pertama unsur dosa, minta celaka orang, ya. Minta nikmat Allah kepada orang lain dicabut, nikmatnya cuma untuk diri sendiri, ya. Minta kita saja yang hebat, orang lain jangan pernah hebat. Padahal itu kembali Bapak Ibu, kalau mau doa kita paling cepat menembus langit, diistijabah sama Allah, justru kita harus senang mendoakan kebaikan kepada orang lain. Itu kata Nabi di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan kalau perlu kita tidak usah kasih tahu dengan orang yang kita doakan. Itu yang disebut dengan ala dhahril ghaibi. Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi ala dhahril ghaibi. Barang siapa hamba muslim yang mendoakan saudara sesama muslimnya ala dhahril ghaibi, tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan, illa waqala malak, melainkan para malaikat itu akan menyahut walaka bimislim, dan bagimu apa yang kau doakan kepada saudara. Nah, itu etikanya seperti itu dalam Islam Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut bersaing, tapi kita harus kuat berkolaborasi. Itu maknanya dalam Islam. Jadi jangan pernah takut orang menjatuhkan kita. Kalau Allah tidak takdir Bapak Ibu, kalau pakai bahasa hadis Nabi, wa idza jtama'a qaumun ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu 'alaik. Ada orang, satu kaum, satu kelompok, satu komunitas bersatu padu mau menjatuhkan kita. Kalau Allah tidak izin, pasti kita nggak akan jatuh, justru kita makin melejit. Ya kan? Kita sering lihat dalam episode kehidupan Bapak Ibu, orang dihina, dicaci, dimaki, ternyata dia jadi orang hebat. Termasuk bapak-bapak ibu-ibu ini janji Pak Jokowi, ternyata Pak Jokowi jadi presiden 2 periode. Bapak Ibu tidak jadi apa-apa. Ya ngomongin mualim gak tamat SMA, tapi mualim ternyata jadi gubernur Aceh. Nah gitu, kalau Allah sudah berkehendak kan kun fayakun, gitu aja Bapak Ibu. Ya, jadi sehingga kita jangan pernah memaki orang itu, ya, atau mengalamankan doa-doa yang buruk kepada orang. Justru sebaliknya, kita doakan kebaikan dan itu akan dibalas sama Allah. Para malaikat balik mendoakan kita. Illa waqalal malaku walaka bimislim. Para malaikat akan mendoakan kita balik. Moga-moga bagimu apa yang telah kau doakan kepada saudaramu tadi. Jadi di frekuensi alam semesta seperti itu permainannya Bapak Ibu, ya. Beda sekali dengan apa yang kita sangkakan selama ini. Nah, jadi syaratnya yang pertama, selama doa kita itu tidak punya unsur dosa. Yang kedua, tidak punya unsur memutus tali silaturahim dengan sesama manusia. Tidak ada itu unsur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam riwayat selanjutnya seperti yang dikutipkan kepada kita oleh Imam Ibnu Katsir, ada unsur yang ketiga, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta.
Ani bin Syihab bin an Abi Ubaidin Maula Ibnu Azharin an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu beliau berkata, Rasulullah bersabda, yustajaba li ahadikum ma lam ya'jal, doa kalian dijawab sama Allah selama tidak tergesa-gesa. Itu syarat yang ketiga. Yaqulu, nah kemudian Rasulullah memberikan contoh bagaimana yang ia maksud dengan tergesa-gesa. Jangan sampai setelah kita berdoa kita kemudian ngomong, walaupun tidak secara lisan, tapi jangan pernah sampai tersirat baik dalam pikiran maupun dalam batin kita ucapan da'autu falam yastajibuli. Aku capek berdoa sampai hari ini gak kabul-kabul. Jangan sampai itu terucap, Bapak Ibu. Jangankan di lisan, dia terbetik dan terbesit dalam hati pun jangan pernah ngomong seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah mulai tergoda untuk memikirkan dan mengomongkan hal tersebut, ingat balik Zakaria 92 tahun baru doanya terkabul. Punya anak, ya kan, sampai ngemis-ngemis itu sama Allah. Seperti yang Allah ceritakan dalam surat Maryam, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, ingatlah rahmat kami yang telah kami berikan kepada hamba kami yang bernama Zakaria, idnada rabbahu nida'an khafiyya, saat setiap malam sepanjang hidupnya dia dengan suara yang lirih berdoa kepada Tuhannya. Qala rabbi inni wa anal azmu minni, ya Allah, tulangku sudah mulai melemah, washta'ala ra'su syaiba, ubanku sudah mulai bertabur, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi doaku belum ujung terkabul, wa inni khiftul mawaliya min warai, dan aku khawatir kalau nanti aku tak punya keturunan, dakwah ini tidak ada yang akan melanjutkannya. Maka nanti berarti akhirah, sedangkan istriku wanita yang mandul. Fahabli min ladunka waliya, maka anugerahkanlah saya seorang anak yang baik. Yarisuni, dia akan mewarisiku. Wa yarisu min ali Yaqub, dan juga menjadi pewaris dari keluarga besarnya Yakub. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu doa tiap malam dipanjatkan oleh Nabi Zakaria sampai 92 tahun. Kita bukan siapa-siapa, bukan Nabi. Ya, jadi jangan sampai bergumam, terbesit bahkan dalam pikiran kita, da'autu falam yastajibuli, saya kok sudah lama kali doa tapi belum kunjung-kunjung terkabul. Nauzubillah min dzalik. Itu disebut dengan orang yang tergesa-gesa oleh Nabi. Ya yustajaba li ahadikum malam ya'jal, kalian doanya dikabul selama tidak tergesa-gesa. Kalau sudah tergesa-gesa, nah, kita mengunci sendiri pintu terkabulnya doa buat kita, buat diri kita sendiri dari Allah. Nah, itu yang ketiga, ya, syarat yang ketiga. Dan al-ujlah ini Bapak Ibu, tergesa-gesa bukan hanya tidak baik atau bahkan mengunci terkabulnya doa buat kita, tapi dalam semua sendi kehidupan itu tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Nah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dalam satu hadis, al-ujlatu minasyaiton, tergesa-gesa dalam semua hal itu bahagian dari kerjanya syaitan. Bapak Ibu, sholat tergesa-gesa itu disebut oleh Nabi sariqus shalah, orang yang mencuri dalam sholatnya, ya. Orang yang wudhu tergesa-gesa disebut oleh Nabi di dalam hadis musi'ul wudhu, orang yang wudhunya asal-asalan. Kalau selesai wudhunya itu tidak ada baiknya. Buat bangunan asal-asalan, gesa-gesa, kejar target, itu pasti ada yang nggak beres bangunannya, merek sana merek sini, harus dibobok ini, harus dibobok itu, ya, mengeluarkan biaya yang lebih mahal dari budget yang seharusnya kita keluarkan, ya. Jadi apapun yang dilakukan secara tergesa-gesa
tidak membawa kemanfaatan yang luas. Maka Nabi Muhammad bilang dalam hadis, al-ujlatu minasyaitan, atau di dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa menyegerakan sesuatu sebelum datang waktunya, uqiba bihirmanihi, maka pada saat datang waktunya itu kita tidak bisa menikmati sesuatu itu lagi. Buah mangga belum masak kita petik, kita karbit, itu rasanya tidak semanis kalau kita sabar sebentar lagi tunggu dia masak sendiri di batangnya. Ya, begitu juga seorang laki-laki suka dengan perempuan, kemudian mohon maaf dia sudah berhubungan badan sebelum dia menikahi perempuan itu, maka pada saat dia menikahi perempuan itu kebiasaannya cerai. Kenapa? Dia telah menyegerakan sesuatu yang belum halal pada waktunya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, tergesa-gesa ini tidak pernah mendatangkan kebaikan. Bahkan doa kita pun jadi terkunci pintu makbulnya gara-gara kita tergesa-gesa. Sudah ada 3 syarat itu yang membuat doa kita ditolak atau tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, nanti insya Allah ini kan berkaitan dengan Ramadan ya. Ayat ini sisipan Bapak Ibu dari 183, ayat tentang puasa itu 183 sampai 187. Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187 itu temanya puasa. Tapi tiba-tiba disisip satu ayat tidak berbicara tentang puasa. 186 itu tentang doa. Nanti kita akan jelaskan kenapa disisip tuh satu ayat di antara puasa sama Allah. Karena Bapak Ibu, di saat kita puasa itulah doa kita itu mudah sekali melejit ke langit, didengar sama Allah. Seperti yang dikatakan sendiri sama Nabi di dalam hadis, salah satu da'awati la turad, 3 jenis doa yang tidak akan ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada 3. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Masih ada? Wallahu a'lam. Kita berharap moga-moga masih ada ya. Kalau ada, waduh itu doanya melejit ke langit, doanya pemimpin yang adil itu. Yang kedua, dakwatul mazlum, doanya orang-orang yang teraniaya. Dan yang terakhir, dakwatus shaim hina yuftir, doanya orang yang berpuasa terutama pada saat menjelang buka puasa. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau buka puasa itu jangan sibuk main HP, jangan lagi nonton televisi, jangan juga ikut-ikut ucapin selamat berbuka di radio Baitur Rahman. Nah, nanti dengan saya, ya Said Yuliza, mantan Kepala Dinas Syariat Islam Banda Aceh, mengucapkan selamat berbuka puasa. Tidak perlu itu semua Bapak Ibu, yang kita perlu apa? Nah, itu jelas sekali kata Nabi, waktu yang paling mustajab doa pada saat kita berpuasa itu hina yuftir, menjelang kita berbuka Bapak Ibu. Ya, itu sebab disisip satu ayat sama Allah di antara ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Sisipan itu ayat tentang dikabulnya doa oleh Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sebab itu di dalam pembahasan tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau juga meng-highlight kepada kita apa-apa saja yang bisa menyebabkan doa kita itu tak terdengar sama Allah. Sudah 3 tadi. Kalau ada unsur dosanya, itu doa tercemar Bapak Ibu, enggak lagi murni. Yang kedua, ada unsur memutus tali silaturahim, nah itu juga Allah abaikan doa kita, walaupun yang lain baik, tapi satu itu yang enggak baik, nah itu mardud.
akhirnya yang lain pun ikut tercemar. Yang ketiga, kitanya yang gak sabaran, sampai ngomong atau bahkan terbesit dalam hati, kok saya sudah capek berdoa tapi belum makbul. Nauzubillah, jangan pernah kita seperti itu. Waqala Muslim, dalam riwayat berikutnya di dalam Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan kepada kita, hadatsani Abu Tahiru, hadatsana Ibnu Wahbin, akhbarana Muawiyah Ibnu Shalihin, an Rabi'ah Ibnu Yazidin, an Abi Idris Al-Khulani, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beliau bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim ma lam yastajil. Tiga-tiga itu tersebut sekaligus dalam hadis riwayat Muslim. Kalau tadi kan terpisah-pisah riwayat hadisnya. Tiga-tiga itu Bapak Ibu tersebut sekaligus di dalam riwayat Muslim. Kata Nabi, la yazalu yustajabu lil abdi, seorang hamba senantiasa dijawab doanya sama Allah, malam yad'u, asalkan dia tidak mendoakan biiznin, ada unsur dosanya, al-qati'ati rahim, atau unsur memutus silaturahim dengan sesama manusia, malam yastajil. Yang ketiga, asal juga dia tidak tergesa-gesa. Gila, sehingga sahabat bertanya, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, mal istijal, apa yang Anda maksud dengan istijal atau tergesa-gesa? Qala yaqul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dengan berkata, da'autu wa qad da'autu wa qad da'autu. Aku sudah berdoa, aku sudah berdoa, aku sudah berdoa. Falam ara yustajabu li, tapi sampai hari ini aku tidak melihat tanda-tanda doaku terkabul. Fayastahsiru inda dzalik, sehingga membuat dia jengah, membuat dia bosan untuk berdoa kepada Allah. Wa yatruku doa, dan akhirnya dia meninggalkan doa sama sekali. Dengan itulah dia tidak lagi dikabulkan doanya sama Allah. Kita nggak tahu Bapak Ibu, di detik doa yang mana doa kita itu didengar sama Allah. Ya kan? Khadijah, bukan Khadijah, itu Siti Hajar, susahnya minta ampun. Setelah 10 hari ditinggal pergi sama Ibrahim, bekal makan minum pun habis. Anaknya begitu haus, begitu lapar. Di putaran kemana? Di putaran keberapa dari sa'inya Khadijah yang akhirnya mencitrakan air dari kaki Ismail, itu nggak pernah ada yang tahu. Baik, apakah di kali yang pertama dari Safa ke Marwah, atau kali kedua dari Marwah ke Safa, atau kali keempat, kelima, keenam, ketujuh, nggak ada yang tahu Bapak. Tapi terus berusaha sampai baru ngeh. Siti Hajar itu ngehnya, sadarnya di kali ketujuh. Lihat banyak air itu kan kalau sudah muncrat dia menggenangi pasir itu. Pasir itu kan dia nggak nyerap air Bapak Ibu. Tergenang, baru ngeh di Bukit Marwah sudah ketujuh. Nah, sudah ngeh dia baru menghentikan sa'inya, ya, gitu. Tapi kali keberapa nggak ada yang tahu. Gitu juga Bapak Ibu, kenanya dentuman doa kita ke telinganya Allah. Bukan berarti Allah punya telinga ya, tapi Allah maha mendengar ya. Tapi bagaimana cara mendengarnya Allah kita tidak tahu. Di dentuman keberapa kita tidak pernah ada yang tahu, sampai akhirnya kita sadar, ini saya bisa seperti ini karena doa-doa yang kemarin saya panjatkan ya, karena kita nggak sadar Bapak Ibu, doanya sudah terkabulkan dengan sendirinya. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita tergesa-gesa sehingga kita bosan dalam berdoa. Berdoa itu tidak pernah boleh bosan ya, sampai akhirnya kita sendiri yang meninggalkan berdoa. Setelah kita meninggalkan berdoa, selesai Bapak Ibu, itu memutus salah satu hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap menjadi hamba selama kita masih berdoa kepada Allah. Dia yang suruh kita berdoa kepada dirinya dan melarang kita meminta ke selain daripada Allah. Kan Allah itu
Jadi Allah pasti setelah buat pernyataan seperti itu bertanggung jawab dengan pernyataannya itu. Allah buat banyak pernyataan seperti itu dalam Al-Quran. Disuruh kita ini mintanya cuma sama Allah. Yang minta selain daripada Allah, Allah cemburu, Allah marah. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pastilah Bapak Ibu bertanggung jawab terhadap pernyataan-pernyataan yang telah Ia buat, baik dalam Al-Quran atau dalam Injil atau dalam Zabur, bahkan juga dalam kitab Taurat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kembali bahasan kita. Kadang-kadang gini, itu bukan keinginan kita. Ada kan Bapak Ibu sering beli barang, setelah beli barang kayaknya sanggup loh. Itu kadang-kadang bukan keinginan kita, Pak. Sengaja diuji dulu. Kalau sudah mulai ujian kita masih tetap minta ini, nah itu baru benar. Itu suara batin namanya. Allah Maha baik Bapak Ibu. Kadang-kadang kita begitu ada keinginan langsung minta sama Allah. Itu sebenarnya ego kita yang minta, bukan jiwa mutmainnah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, suara hati kita itu kan satu sebenarnya dari Allah. Tapi kadang-kadang dorongannya tiga. Kalau pakai bahasa tasawuf, ada yang disebut dengan nafsul amarah, itu jiwa yang reaktif. Ada keinginan minta, ada keinginan minta. Marah, ekspresi kamu letup-letup, itu nafsul amarah. Khawatirnya itu bukan suara mutmainnah kita, bukan permintaan yang sesungguhnya, imitatif, palsu, Bapak Ibu. Maka Allah uji kita itu, diuji, tes. Konsisten nggak minta itu terus? Saya yakin Bapak Ibu dulu ada minta ini, tapi setelah perjalanan itu apa ya? Ada. Nah itu ujian Pak, diuji. Tapi kalau kita terus konsisten setelah menghadapi ujian, kita tetap minta yang satu, yang lain nggak kita minta, nggak berpaling ke doa yang lain, berarti itu bukan lagi nafsul amarah. Suaranya itu dorongannya bukan lagi dari nafsul amarah, bukan lagi dari jiwa yang reaktif, tapi sudah nafsul mutmainnah, jiwa yang dewasa, ya, jiwa yang nyecur, yang sudah matang. Nah, jadi Bapak Ibu, pematangan doa kita itu Allah ingin uji, nah, maka butuh waktu. Nah, sehingga kalau ada manusia yang menyegerakan sebelum datangnya waktu, Allah marah. Gitu kan. Sehingga Allah tidak kabul doanya kita itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat. Insya Allah masalah itu akan kita sampaikan lebih detail ya pada pertemuan yang akan datang. Awiyah, kalau dalam hadis Aisyah, al-qulubu awiyah, qulub itu ruang, tapi bukan ruang fisiologi. Kalau masjid ini kan ruang Pak, tapi ruangnya fisik, ada tempat kita berada. Qulub itu kata Sayyidah Aisyah ruang kesadaran. Jadi suara batin kita itu Bapak Ibu kadang-kadang menipu kita. Maka Allah ngetes dulu, itu betul-betul dari hati kita terdalam yang dewasa, namanya nafsul mutmainnah, atau hanya reaktif. Bapak Ibu lihat orang naik mobil baru, kepingin juga mobil baru. Memang betul keinginan kita, kadang itu reaktif aja, karena baru lihat tetangga punya mobil baru kan gitu. Dites dulu sama Allah. Nah, itu nanti pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.